Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah kembali lagi ke ruang belajar Winners Challenge. Hari ini kita nggak akan ngebahas soal dulu ya teman-teman. Hari ini saya ingin ngebahas tips dan trik cara pengerjaan SKD agar teman-teman bisa mendapatkan nilai terbaik dan mendapatkan peringkat pertama. Semoga video ini memberikan gambaran untuk teman-teman yang akan mengikuti tes. Dalam video ini saya akan menampilkan data skor tertinggi SKD tahun 2021 yang mudah-mudahan bisa menjadi panduan teman-teman ketika akan mengikuti tes SKD. Buat teman-teman yang belum berkesempatan bimbel dan memilih belajar mandiri di rumah, di akhir video saya juga akan menampilkan beberapa link yang bisa teman-teman kunjungi untuk bisa belajar dan latihan materi SKD lengkap tanpa berbayar alias gratis. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan share channel kami. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, bantu kami mengembangkan ruang belajar ini agar kami semangat menyajikan video edukasi yang lebih banyak lagi. Untuk teman-teman yang rajin belajar melalui channel kami doakan dimampukan menghadapi ujiannya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung masuk aja ke sharing intinya ya teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya akan berbagi tips dan trik cara mengerjakan SKD agar mendapatkan nilai yang terbaik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seleksi kompetensi dasar atau SKD ini terdiri dari 3 jenis tes dan masing-masing tes itu memiliki jumlah soal dan passing grade atau nilai ambang batas yang berbeda ya teman-teman. Yang masing-masing ambang batas ini harus teman-teman kerjakan dan melewatinya agar teman-teman bisa lulus SKD. Yang pertama itu ada tes wawasan kebangsaan, jumlah soalnya 30, setiap soal benar itu skornya 5, kalau salah nilainya 0. Maksimal yang bisa dicapai itu nilainya 150, ambang batas yang harus bisa teman-teman capai itu 65. Jadi untuk bisa lulus TWK teman-teman harus mencapai nilai 65 seminimalnya. Yang kedua itu ada tes intelijensi umum, jumlah soalnya 35, setiap soal benar skornya 5, salah nilainya 0, maksimal yang bisa dicapai itu 175, ambang batas yang harus teman-teman capai itu 80. Yang ketiga, itu ada tes karakteristik pribadi, jumlah soalnya 45, setiap soal memiliki nilai ya teman-teman, jadi nggak ada nilai 0, nilainya itu rentang antara 1 sampai 5, tidak ada nilai 0, maksimal yang bisa dicapai itu 225, ambang batas yang harus teman-teman capai yaitu 166. Nah, hari ini saya akan sharing berdasarkan pengamatan saya dan pengalaman-pengalaman anak-anak didik saya, apa yang mereka lakukan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam waktu 100 menit. Di sini ada 4 tips dan trik yang ingin saya bagikan agar teman-teman bisa memanfaatkan waktu 100 menit ini untuk menuntaskan 110 soal. Oke, kita langsung aja masuk ke tips dan triknya. Di sini tips dan trik pertama, teman-teman harus bisa menentukan soal mana yang ingin teman-teman kerjakan lebih dulu. Jadi di soal SKD ini kan ada 3 jenis soal yang harus teman-teman tuntaskan. Ada TWK, TIU, dan TKP. Dari ketiga jenis soal ini tentu saja teman-teman sudah tahu kemampuan teman-teman itu lebih dan kurangnya di bagian mana. Di sini saya akan merekomendasikan urutan pengerjaan soal. Sebelum itu, saya sudah mengumpulkan beberapa data-data. Data-data ini merupakan skor SKD calon siswa kedinasan tahun 2021. Melalui data ini saya berharap bisa menjadi acuan buat teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS maupun kedinasan tahun depan. Karena soal kedinasan dan CPNS itu lebih kurang sama ya teman-teman. Jadi ini bisa banget buat acuan teman-teman. Skor ini saya ambil random dari masing-masing YouTube lokasi BKN. Teman-teman kalau mau lihat sendiri bisa lihat di YouTube-nya.
Data ini saya sudah susun sedemikian rupa ya teman-teman, berdasarkan urutan pengerjaannya. Saya udah nonton lab score-nya dan soal mana saja yang dikerjakan mereka lebih dulu. Saya letakkan warna merah untuk soal yang dikerjakan pertama, kemudian warna kuning untuk soal yang dikerjakan kedua, dan warna hijau untuk soal yang dikerjakan paling akhir. Dari data ini sebenarnya bisa kita analisa ya teman-teman, bahwa teman-teman kita yang udah mengikuti tes itu nilai tertinggi itu mayoritas mengerjakan soalnya sesuai urutan ya teman-teman. Ini hanya 20 data dari puluhan ribu data, tapi selain itu saya juga sudah sebelumnya mengurutkan ranking 1 sampai 3 SKD di semua sesi tes di BKN Batam. Hasilnya juga sama ya teman-teman, rekomendasi urutannya seperti ini. Mayoritas yang nilainya ada di ranking 1 sampai 3 itu mengerjakan soalnya sesuai dengan urutannya. Tanya sengaja tidak saya tampilkan di sini karena terlalu banyak. Jadi saya cuma ambil yang nilainya benar-benar tinggi di atas 475. Jadi di sini teman-teman yang nilainya tinggi itu rata-rata memulai tesnya urutan mulai dari TWK, kemudian dilanjut dengan TIU, dan terakhir TKP. Nah, di sini saya juga merekomendasikan urutan pengerjaan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, ini juga yang kemudian saya rekomendasikan kepada anak-anak bimbingan saya. Alhamdulillah anak-anak yang mengerjakan sesuai rekomendasi berhasil mendapatkan skor di atas 400 dan mereka lulus perankingan. Bahkan ada yang sudah kuliah di salah satu perguruan tinggi kedinasan ini ya teman-teman. Kenapa saya merekomendasikan pengerjaannya secara urutan mulai dari TWK, TIU, baru kemudian TKP? Jadi gini ya teman-teman, TWK itu kan soal yang membutuhkan penalaran dan juga hafalan. Soal-soal TWK juga biasanya terdiri dari bacaan yang agak panjang dan menuntut teman-teman untuk fokus. Jadi teman-teman membutuhkan konsentrasi dan pikiran yang masih segar agar bisa menjawab soal dengan maksimal. Mengerjakan TWK sebelum melihat soal lain, saya rasa akan sedikit membantu teman-teman untuk bisa fokus ke soal panjang-panjang itu dulu. Saya sangat tidak menyarankan TWK dikerjakan di bagian paling akhir, terutama bagi teman-teman yang tidak suka membaca dan cenderung cepat bosan melihat bacaan yang panjang-panjang. Itu yang paling ingin saya rekomendasikan ya teman-teman. Teman-teman mengerjakannya secara urutan, TWK, TIU, kemudian TKP. Kemudian rekomendasi kedua, di sini teman-teman udah lihat nih datanya kan, yang paling tinggi itu nilainya Zahra Rudihia. Nah, saya juga menyarankan teman-teman bisa mengerjakan soal seperti pola yang diterapkan Zahra Rudihia ya teman-teman. Si Zahra Rudihia ini mengerjakan TKP lebih dulu, kemudian dilanjutkan dengan TWK, yang terakhir baru TIU. Untuk mengerjakan soal dengan urutan seperti Zahra Rudihia ini teman-teman membutuhkan kepercayaan diri dan konsistensi yang tinggi. Ini akan saya bahas di tips dan trik kedua ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi, saya tidak menyarankan pola ini. Saya menyarankan pola yang pertama tadi. Ini juga yang biasanya saya rekomendasikan kepada anak-anak bimbingan saya. Kembali lagi ke teman-teman semuanya, teman-teman boleh mengerjakan soal manapun lebih dulu sebenarnya, selama teman-teman mengetahui dan bisa mengukur kemampuan diri. Hal ini juga berkaitan dengan tips dan trik kedua yang ingin saya bagikan ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman boleh mengerjakan mana dulu. Teman-teman boleh sebenarnya meletakkan TWK di akhir, tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya teman-teman bukan orang yang suka membaca dan mudah bosan, teman-teman meletakkan soal TWK di akhir itu akan membuat waktu teman-teman tidak efektif dan hasilnya bakal kurang maksimal. Oke, kita lanjut aja langsung ke tips dan trik yang kedua, itu fokus dan konsisten. Jadi, setelah teman-teman memilih soal mana yang ingin dikerjakan terlebih dahulu, teman-teman harus fokus dan konsisten terhadap soal tersebut. Oke, seperti di sini, saya ambil contohnya Zahra Rudhia yang berhasil menembus skor 501 pada SKD ya teman-teman. Oke, saya udah nonton live skornya Zahra, teman-teman bisa nonton juga di Kanrek BKN Pekanbaru. Nah, dari live score tes Zahra, saya mendapatkan satu pelajaran yang ingin saya share ke teman-teman semua, bahwa pada saat tes, Zahra itu memilih urutan pengerjaan rekomendasi saya yang kedua tadi, yaitu TKP, TWK, dan TIU.
Ada satu hal menarik yang sangat penting yang harusnya kita terapkan memang untuk ujian. Apa itu? Yaps, konsisten. Jadi gini teman-teman, dari awal tes, Zahra Rudhia ini langsung memilih soal TKP. Dia fokus dengan soal tersebut. Zahra Rudhia berhasil menuntaskan mengerjakan TKP dalam waktu kurang lebih 26 menit. Dia menuntaskan TKP setelah menembus skor 205. Jadi teman-teman, dia menyelesaikan dulu TKP-nya sampai akhirnya dia tembus nilainya 205, baru kemudian dia beralih ke soal TWK. Lagi-lagi dia fokus mengerjakan TWK hingga di menit ke-40 dia berhasil menuntaskan TWK dengan skor 135. Ini kan nilainya udah tinggi-tinggi nih teman-teman, 205, 135, baru kemudian dia pindah lagi ke TIU dan fokus ke soal TIU. Dia berhasil menembus nilai TIU di menit ke kurang lebih ke 70 ya teman-teman. Baru kemudian itu skornya kalau tidak salah saya 150. Baru kemudian di menit ke-20-30 terakhir, Zahra Rudhia ini mulai menaik turunkan nilai TKP dan menambah nilai TIU ya teman-teman, sampai akhirnya dia dapat nilai TIU 160. Zahra Rudhia ini karena dia menaikkan turunkan nilai TKP di menit ke-20-30 menit terakhir, dia sempat menembus skor 503 sebelum akhirnya dia menyelesaikan ujiannya di skor 501. Dari sini kita dapat belajar bahwa untuk mendapatkan nilai 501, Zahra Rudhia benar-benar fokus dan konsisten dalam pengerjaan soalnya. Zahra menyelesaikan semua soal satu jenis tes dan mendapatkan nilai baik, baru kemudian beralih ke jenis tes yang lain. Konsisten seperti ini sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Teman-teman harus bisa memanfaatkan durasi 100 menit dengan efektif. Kalau teman-teman tidak fokus dan tidak konsisten atau dalam arti plan, jadi udah ngerjain TIU 5 soal, pindah ke soal TWK 7 soal, pindah ke soal TKP 4 soal, seperti itu namanya tidak konsisten atau plan. Maka waktu 100 menit akan terasa tidak cukup untuk menuntaskan 110 soal. Kenapa saya ingin membagikan ini? Karena lagi-lagi dari pengalaman ketika menyaksikan anak-anak bimbingan saya mengikuti tes, rata-rata yang mengerjakan soal tidak fokus dan tidak konsisten alias plan, sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Kalaupun ada yang plan itu berhasil mendapatkan nilai baik, itu hanya 1-2 orang saja. Oke, kita lanjut ke tips dan trik yang ketiga, itu perbanyak latihan soal. Kebiasaan berlatih soal sebelum ujian itu bisa sangat-sangat membantu teman-teman menjadi lebih percaya diri untuk mengerjakan tes. Dengan banyak berlatih, teman-teman juga bisa mengukur sudah sejauh mana kemampuan teman-teman menguasai soal-soal sesuai dengan kisi-kisinya. Kemampuan ini nanti akan membuat teman-teman lebih mudah dalam menentukan soal mana yang lebih dulu ingin dikerjakan, dan berapa lama soal tersebut harus dituntaskan dengan mendapatkan nilai yang terbaik. Untuk mendapatkan latihan soal-soal SKD, teman-teman bisa mengikuti bimbel secara langsung maupun bimbel online. Banyak sekali sekarang bimbel yang menyediakan layanan belajar dan program simulasi ya teman-teman. Buat teman-teman yang memilih belajar mandiri di rumah, teman-teman bisa belajar sendiri melalui link-link yang menyediakan layanan latihan atau simulasi gratis. Di sini saya akan merekomendasikan 2 link yang menyediakan latihan atau simulasi SKD yang bisa diakses tanpa berbayar alias gratis. Link yang pertama itu link simulasi CAT BKN dari BKN ya teman-teman. Nanti linknya saya tampilkan di sini, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian link yang kedua itu biasanya saya merekomendasikan anak-anak saya juga belajar dari web Belajar Bro. Di sana teman-teman bisa mendapatkan berbagai jenis soal SKD lengkap mulai dari yang LOTS hingga yang HOTS. Teman-teman bisa memanfaatkan 2 situs ini untuk latihan soal-soal teman-teman. Sebagai penunjang, teman-teman bisa membeli berbagai buku yang berisikan soal-soal tes SKD untuk panduan belajar di rumah. Karena ini udah bentar lagi ujian, saya yakin dan saya rasa teman-teman udah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Yang teman-teman perlu lakukan sekarang adalah pikirkan kira-kira mana yang ingin teman-teman kerjakan lebih dulu. Kita masuk tips dan trik yang keempat ya teman-teman, perbanyak doa.
Doa ini penting banget, doa ini kuncinya. Berdoa juga kita nggak bisa sembarangan ya teman-teman. Allah memang tahu bahasa doa kita, tapi akan lebih baik kalau bahasa doa kita juga baik. Saya selalu bilang sama anak-anak bimbingan saya ketika berdoa jangan minta hasil yang baik. Itu urusan Allah, biar nanti Allah aja yang atur hasilnya. Tapi kita minta agar Allah itu berikan ilmunya, karena kita ini bodoh kalau nggak dikasih ilmu gitu. Kemudian minta Allah itu tenangkan hati kita, Allah lapangkan pikiran kita. Kemudian Allah berikan ilmunya agar kita mampu untuk menjawab soal-soal tes itu dengan sebaik-baik mungkin. Urusan hasil pasrahkan aja. Kalau rezeki insya Allah akan ada jalan-jalan baik yang Allah mudahkan kemudian. Oke, itu 4 tips dan trik yang ingin saya share ke teman-teman ya. Yang pertama itu menentukan urutan pengerjaan soal, yang kedua fokus dan konsisten, yang ketiga banyak latihan soal sebelum tes, yang keempat perbanyak doa. Demikian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya doakan teman-teman yang sedang berjuang mengikuti tes SKD akan berhasil lulus dengan hasil yang terbaik. Amin. Nanti kalau teman-teman udah lulus, jangan lupa kembali lagi ke channel ini dan please tinggalkan jejak di kolom komentar. Beritahu kami semua urutan teman-teman mengerjakan soalnya. Dan beritahu saya juga apakah video kali ini membantu teman-teman atau tidak. Selamat berjuang, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.